Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para pemirsa, pertama dan yang paling utama marilah senantiasa kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarganya, sahabatnya, dan umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan ajarannya. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kajian berikut ini adalah tentang relativitas waktu untuk bagian yang kedua yang merupakan kelanjutan dari bagian yang pertama. Nah, di dalam bagian yang pertama telah dijelaskan terkait dengan makhluk ciptaan Allah yang ada unsur cahayanya. Yaitu yang pertama adalah jin. Allah menciptakan jin itu dari api. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan kami telah menciptakan jin sebelum itu, sebelum penciptaan Adam, manusia, dari api yang sangat panas, nar as samum. Kemudian yang terkait dengan penciptaan Allah makhluknya yang namanya malaikat, Allah ciptakan dari nur atau cahaya. Itu diambil keterangannya dari hadis riwayat Muslim nomor 2966, yaitu yang bagian kami bacakan, khuliqatil malaikatu min nur, ya, yaitu malaikat diciptakan dari cahaya. Kemudian jin, ya, itu dapat mati sebelum hari kiamat. Meskipun secara relativistik umurnya, usianya itu sangat panjang dibandingkan dengan usia manusia. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi SAW dalam satu doa, salah satu doanya beliau melantunkan yang artinya, aku berlindung dengan kemuliaanmu yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain engkau. Zat yang tidak akan mati, sementara jin dan manusia akan mati. Hadis riwayat Bukhari nomor 7383 dan Muslim nomor 2717. Nah, Allah gambarkan di dalam surat Ar-Rahman ayat yang ke-26 sampai 28 yang terkait bahwa setiap makhluk itu bisa mati dan binasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Semua yang ada di atas bumi akan binasa dan kekal wajah Robmu, dat pemilik keagungan dan kemuliaan. Karena itu nikmat Tuhan yang mana lagi yang kalian dustakan. Quran Ar-Rahman 26 sampai 28. Jadi setiap makhluk itu bisa mati dan binasa. Nah, di hari akhir kelak, semua makhluk ciptaan Allah itu akan mati. Sebagaimana digambarkan di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-68. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man Allah tsumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing.
Nah, berikut para pemirsa, ayat-ayat Al-Quran, beberapa di antaranya yang kami tayangkan di sini, yang terkait dengan relativitas waktu. Yang pertama, Allah gambarkan dalam surat Al-Ma'arij ayat yang keempat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumil kana miqdaruhu khamsina alfasana. Malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Itulah relativitas waktu yang menurut perhitungan kita itu satu hari ya itu 50.000 tahun menurut perhitungan kita. Kemudian di dalam ayat lain juga digambarkan terkait dengan relativitas waktu, yaitu di dalam surat As-Sajdah ayat yang kelima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumil kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1.000 tahun menurut perhitunganmu. Jadi ini juga tentang relativitas bahwa satu hari itu menurut perhitungan kita itu 1.000 tahun. Allah juga gambarkan terkait dengan masalah ini, yaitu dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-47. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yasta'jilunaka bil 'adzabi wa la yukhlifallahu wa'adah. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Dan mereka meminta kepadamu agar azab itu disegerakan. Padahal Allah sekali-kali tidak akan menyalahi janjinya. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1.000 tahun menurut perhitunganmu. Nah, ini adalah ayat yang menggambarkan tentang relativitas waktu. Nah, kemudian juga digambarkan para pemirsa sekalian, yaitu dalam surat Al-Mu'minun, ayat yang ke 112 sampai 114. Jadi ketika di Yaumil Kiamah nanti, ketika di akhir hari akhir nanti ya, itu salah seorang di antara manusia ditanya oleh Allah, dan ini gambaran jawaban mereka pada saat nanti. Allah gambarkan dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke 112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala kam labistum fil ardi adadas sinin. Allah bertanya, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Qalu labisna yauman aw ba'da yaum fas'alil 'adin. Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung. Qala illa bistum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun. Allah berfirman, kamu tidak tinggal di bumi melainkan sebentar saja. Kalau kamu sesungguhnya mengetahui. Nah, ayat ini menggambarkan tentang relativitas waktu, bahwa hidup manusia di dunia ini sangat-sangat pendek sekali dibandingkan dengan kehidupan di akhirat kelak. Ya, karena ketika ditanya nanti di yaumil kiamah, itu kita hidup di dunia itu sepertinya hanya sehari atau sebagian hari saja dibandingkan dengan nanti waktu yang sangat-sangat lama di yaumil kiamah kelak. Nah, itulah gambaran tentang relativitas waktu. Baik, para pemirsa, ini adalah kajian kita tentang relativitas waktu bagian yang kedua. Insya Allah akan kita lanjutkan untuk melengkapi kaji kita ini dengan bagian yang ketiga dan seterusnya. Sebagai penutup, kita baca doa kafaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.